Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia dan tetap semangat tentunya. Yang lagi dalam keadaan sakit, semoga segera sembuh sehingga bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Share lagi kegiatan hari ini. Ini kegiatan saya diawali ngangkatin jemuran ya. Ini di siang hari sekitaran jam 2 siang. Tadi saya istirahat dulu ya, baru ngangkatin pakaian, dan ini udah kering kainnya karena cuaca saat ini memang lagi panas-panasnya teman-teman. Dan setelah ini saya langsung mau ke dapur ya, mau masak, mau menyiapkan untuk buka puasa nanti. Dan untuk menu buka puasa kali ini lumayan agak banyak yang mau dimasak, makanya saya jam 2.30 tuh udah mulai ya menyiapkan bahan-bahan yang mau dimasak nanti. Memasuki puasa yang ke-9 ini, gimana nih teman-teman semuanya, masih semangat ya? Masih tetap semangat masak ataupun semangat puasanya? Masih baru ya, masih 1 minggu kita berpuasa. Walaupun cuaca itu panas, tapi kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Dan ini masakan yang mau saya masak hari ini. Ini saya udah ngangetin gulai ayam yang kemarin ya, masih ada 3 potong lagi. Ini mau saya angetin untuk Pak suami nanti berbuka. Lumayan lah ya, masih ada 3 lagi ayamnya. Dan setelah ini saya mau manaskan semur. Ada stok semur lagi ya, 1 macam lagi yang di dalam kulkas, dan udah saya turunin ya, udah cair dan udah bisa untuk dipanaskan nantinya. Ini dia semur ayamnya ya teman-teman, ini untuk anak-anak nanti. Kalau Pak suami sih nggak suka ya yang namanya semur yang manis-manis gitu, masakan yang manis itu Pak suami kurang suka. Jadi ini semurnya untuk anak-anak aja, dan tadi gulai ayamnya untuk Pak suami. Itu ditunggu sebelahnya saya lagi sayur nyayur bening kangkung, karena masih ada 1 ikat lagi kangkung stok minggu kemarin ya. Ini mau saya masak, dan ini untuk semurnya juga udah panas ya, kan dia udah matang, jadi nggak terlalu lama lah kalau mau manas-manaskan gitu. Udah selesai untuk manaskan semur ayamnya, dan ini dilanjutkan lagi saya mau goreng ya, mau goreng nugget, bukan goreng nugget deh, goreng sosis ya, karena sosisnya ini untuk campuran nanti bikin mie. Jadi saya goreng ada beberapa, dan itu sayur kangkungnya baru saya masukin ya setelah airnya mendidih. Setelah mendidih baru deh saya masukin bumbu-bumbunya ya, karena saya kalau masak itu memang seperti itu ya, airnya tuh mendidih dulu baru saya masukin garamnya, kaldu jamur dan gula. Dan ini sosisnya juga udah mau mateng, hanya tinggal beberapa lagi sih sosis ya, untuk stok kemarin. Dan ini Pak suami tadi lagi ngambil air ya, dan ini saya angkat ke dalam, dan stok air di dalam ember itu juga tinggal sedikit ya, makanya tadi Pak suami ambil air. Udah selesai, udah matang untuk sosisnya, dan ini kangkungnya juga sebentar lagi matang. Dilanjutkan lagi saya goreng tempe teman-teman, dan ini saya juga mau ngabisin tempe yang minggu kemarin ya, karena tempenya juga udah mau bau asam gitu, makanya saya harus cepat-cepat goreng. Itu sayur kangkungnya udah matang ya, dan ini sosisnya mau saya simpan dulu ke dalam sangai. Dan untuk goreng tempenya saya tadi sampai 2 kali goreng ya teman-teman, karena saya goreng tempenya tuh ada 3 papan gitu, dan lumayan banyak juga sih, saya habisin aja semuanya. Jadi untuk belanja besok beli lagi. Ini udah matang untuk gorengan pertama ya. Dan ini udah selesai untuk goreng tempe. Lanjut lagi saya goreng ikan asin ya. Kalau ikan asin ini saya sering-sering goreng teman-teman, karena memang kalau makan itu
ada ikan asin tuh lebih enak aja. Apalagi ikan asinnya ini kan nggak terlalu asin kali. Ini yang buat adiknya ibu mertua ya, jadi lumayan enak gitu dan bersih sih cara pembuatannya. Ini dilanjutkan lagi, saya mau rebus air untuk rebus mie. Kemarin saya ada sisaan mie pangsit, mie yang untuk mie ayam itu ada masih lumayan banyak lagi. Jadi ini rencananya mau saya bikin mie rebus gitu. Jadi sebelumnya minyak saya rebus dulu ya teman-teman supaya dia mateng, dan nanti saya kasih kuahnya itu kayak kuah seblak gitu sih, tapi bukan seblak ya. Saya nggak pakai kencur, hanya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah aja, dan tomat. Kemudian saya kasih kemiri 1. Dan ini minyak juga udah lembut, ini mau saya dinginkan dulu, mau saya cuci pakai air yang mengalir ya. Ini seperti ini banyak kali ya teman-teman, tapi nanti bisa dibagi-bagi ya. Kalau kita masak banyak kan senang kita mau bagi-bagi ke orang gitu ya. Tapi walaupun banyak, saya bagi-baginya ke keluarga aja sih, nggak ke tetangga, karena saya kok ngasih orang lain tuh suka nggak pede gitu ya, takut rasanya tuh kurang enak atau gimana. Apalagi kan kalau puasa kita nggak ngerasain gitu ya, nggak nyicip, makanya nggak tahu kurang apa lagi, kurang asin kah atau kurang lemak atau gimana gitu. Makanya saya kalau ngasih hanya ke keluarga aja. Oke deh, lanjut. Ini saya mau numiskan bumbu untuk minyak tadi ya. Ini saya kasih air yang agak banyak, kemudian saya masukin telurnya 2 butir. Ini saya hancur-hancurin aja telurnya ya, saya orak-arik di dalam kuahnya ini. Kemudian nanti dikasih daun seledri atau daun sop. Dan kalau untuk bumbunya sih garam, kaldu jamur sama gula aja, nggak ada yang lain gitu. Tapi saya di sini kelupaan ngasih merica ya. Seharusnya sih dikasih merica sedikit gitulah biar ada pedes-pedesnya. Sebenarnya udah saya kasih cabai, cuman cabenya itu kan nggak terlalu banyak, jadi rasanya tuh kurang pedas. Jadi ini saya aduk-aduk seperti ini. Saya nggak tahu sih ini namanya mie apa ya. Ini terlintas saja sih di pikiran saya mau masak mie seperti ini. Dan ini udah matang untuk kuahnya. Lanjut, di sini saya mau taruh di dalam mangkok ya. Jadi nanti kalau buka itu udah ada masing-masing porsinya gitu. Ini saya bikinnya ada 6, untuk kami di rumah 4, untuk bapak saya dan ibu mertua saya. Ini saya kasihin aja minyak banyak-banyak ya, karena biar habis aja semuanya, nggak ada sisa. Karena kalau mie ini di dalam kulkas lama-lama juga nanti jadi nggak enak ya teman-teman. Makanya ini saya habis-habisin aja semuanya. Dan untuk campuran minyak nanti saya kasih telur yang udah direbus. Kemudian kalau anak-anak saya tambahin sosis ya. Kalau Pak suami sih nggak kasih sosis karena Pak suami itu kurang suka sama sosis. Jadi Pak suami itu hanya telur aja. Kemudian ditaburin sama bawang goreng di atasnya. Udah deh jadi seperti ini. Nah ini dia menu buka kami kali ini ya, ada mie rebus lah namanya. Oke deh, ini kami buka dulu ya. Udah waktunya berbuka dan anak-anak sangat menikmatin mie yang saya masak tadi. Mereka itu tanya ini namanya mie apa. Saya jawab ya nggak tahu entah mie apa namanya ini. Karena saya masaknya kan dari ide saya sendiri ya, bukan nengok dari mana-mana gitu. Makanya nggak tahu namanya apa ya, mie rebus aja lah namanya. Oke deh, kami buka dulu ya. Dan setelah berbuka ini sih saya lanjut berberes ya, nyuci piring, kemudian saya lipat pakaian juga. Dan untuk tahun ini saya juga nggak ikut tarawih ke masjid ya teman-teman, karena saya memang tahun-tahun sebelumnya pun
jarang ya sholat tarawihnya di masjid. Biasanya tuh saya memang sholat tarawihnya tuh di rumah, sholat sendirian gitu. Karena kata Pak suami juga sholatnya di rumah aja lah gitu. Ya udah deh, saya sholatnya di rumah. Dan ini setelah berbuka ya, saya cuci piring dulu. Mumpung piringnya juga nggak terlalu banyak, jadi saya cuci aja supaya besok kalau sahur nggak ada ya piring yang kotor lagi. Karena enak aja gitu kalau bangun tidur nggak ada piring kotor, dapur nggak berantakan gitu. Kayaknya mau masak-masak pun enak gitu ya, lapang rasanya. Tapi kalau bangun tidur itu ada piring kotor lagi, itu rasanya mau masak pun males gitu mau mulainya. Oke, udah selesai tuh cuci piring. Kemudian lanjut lagi saya ke dalam ya, urusan dapur kan udah selesai. Anak-anak dan Pak suami juga udah pergi ke masjid. Ini saya mau lipat pakaian dulu. Setelah ini baru deh saya sholat tarawih di rumah. Ini pakaiannya juga nggak banyak ya, pakaian harian aja sih yang saya cuci karena anak-anak belum ganti pakaian sekolah ya. Dan untuk pakaian ini kayaknya nggak saya setrikakan semua deh, yang kusut-kusut aja dan yang penting-penting aja saya setrikain. Seperti pakaian sholatnya Pak suami ya, jubahnya Pak suami itu saya setrika. Kalau untuk baju si adik yang kaos ini kayaknya nggak usah lah, biar ngurang-ngurangin pekerjaan ya teman-teman. Kalau lagi rajinnya sih ya saya setrika juga baju kaos-kaos seperti ini. Dan ini saya lipatin pakainya sambil nengok siaran Upin Ipin ya teman-teman. Karena kalau bulan puasa itu Upin Ipin itu bikin apa ya, bikin enak aja gitu nontonnya. Makanya di sini saya lipat pakaian tuh sambil nonton Upin Ipin. Oke lah, ini udah mau hampir selesai lipat pakaiannya, dan ini mau saya taruh aja ke tempatnya. Oke deh, ini dilanjutkan lagi saya sholat tarawih, dan setelah ini aktivitas saya selesai dan saya beristirahat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.